salam sehat untuk kita semua dan salam perawat untuk seluruh perawat di Indonesia. Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung aja. Pada video kali ini, aku mau ngajak teman-teman untuk membahas mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, bener nggak sih teman-teman kalau vaksin datang, pandemi akan hilang? Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita ngobrol mengenai vaksinasi. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, alangkah lebih baiknya nih bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Kemudian, terima kasih untuk teman-teman subscriber setia saya yang selalu setia menunggu video-video terbaru dari saya walaupun jarang upload nih. Kemudian, untuk teman-teman subscriber baru, selamat datang dan terima kasih atas dukungannya. Untuk teman-teman yang ingin lebih dekat dengan saya atau langsung bertanya, nah itu teman-teman bisa follow nih Instagram saya di @utamiduyusli. Oke teman-teman, enjoy for watching. Mungkin di antara teman-teman semua masih mempertanyakan ya, masih ada nih yang bertanya-tanya, vaksinasi COVID-19 itu gratis nggak sih? Nah teman-teman, vaksinasi COVID-19 itu gratis. Bapak Joko Widodo itu udah mengatakan kalau vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia itu gratis. Kemudian gimana sih ya cara pembuatan vaksin itu, gimana sih prosesnya? Nah, jadi dalam pembuatan vaksin ini ada beberapa tahap nih. Tahap pertama yaitu preclinical development. Nah, itu adalah tahap di mana para penguji vaksinasi ini atau pembuat vaksinasi ini menemukan vaksin itu sendiri. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu clinical development. Nah, di clinical development ini terbagi atas 4 fase. Pada fase 1 yaitu untuk mengetahui keamanan vaksin ini terhadap manusia. Kemudian untuk fase 2 yaitu untuk mengetahui bagaimana sih efek jangka pendek terhadap relawan dan bagaimana sih respon imun si relawan ini. Nah, untuk fase yang ketiganya yaitu untuk membandingkan bagaimana sih perbandingan antara seseorang yang mendapat vaksin dengan yang tidak mendapat vaksin. Kemudian di fase yang keempat itu yaitu untuk memonitor penggunaan dan keamanan vaksin seterusnya. Nah teman-teman, pada setiap fase ini membutuhkan relawan yang berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi tingkatan fasenya, misalnya fase 1 itu berbeda jumlah relawannya. Misalnya di fase 1 itu lebih sedikit, di fase 2 itu lebih banyak, dan begitu seterusnya. Begitu teman-teman. Terus bagaimana ya cara kerjanya si vaksin COVID-19 ini, apakah dia hanya mencegah atau dapat menyembuhkan? Nah, sebelum lanjut, kita harus menggarisbawahi dulu nih teman-teman mengenai imunisasi. Sebagian besar dari teman-teman pastinya udah mengetahui ya tentang imunisasi. Nah, imunisasi ini yaitu upaya untuk membentuk kekebalan tubuh kita agar ketika ada suatu penyakit atau hal-hal yang akan menginfeksi tubuh kita, kita tidak akan sakit, atau kalaupun sakit tidak sakit berat seperti itu. Nah, imunisasi ini terbagi atas dua, yaitu aktif dan pasif. Nah, imunisasi aktif yaitu kekebalan tubuh yang terbentuk ketika seorang menderita sakitnya seperti itu. Misalnya nih, ada orang yang terkena COVID-19, nah dia dapat sembuh seperti itu. Nah, itu dia dapat membentuk sistem kekebalan tubuhnya secara alami dengan sendirinya seperti itu teman-teman. Tapi di imunisasi aktif ini juga terdapat yang buatan, nah yaitu vaksinasi ini. Yang belum sakit COVID-19 nih, misalnya diberikan vaksinasi si COVID-19 ini. Nah, itu nanti akan terjadi pembentukan antibodinya. Nah, kemudian imunisasi pasif teman-teman. Nah, kalau imunisasi pasif yaitu pemberian antibodi dari luar teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu si tubuh kita membentuk antibodinya sendiri, tapi tubuh kita ini diberikan antibodi dari luar seperti itu teman-teman. Nah, contohnya yaitu donor plasma konvalesen. Nah, teman-teman pasti juga udah tahu ya tentang donor plasma konvalesen ini. Nah, singkatnya yaitu pemberian serum plasma dari darah si penderita COVID-19 yang udah sembuh seperti itu teman-teman. Nah, itu juga disesuaikan golongan darahnya dan
kriteria-kriteria lainnya, seperti itu. Jadi kita dapat menggarisbawahi ya teman-teman bahwa vaksinasi adalah upaya untuk memicu tubuh kita menciptakan sistem kekebalannya terhadap penyakit tertentu dengan memberikan atau memasukkan materi genetik tertentu. Kemudian vaksinasi ini untuk mencegah atau langsung dapat mengobati ya. Nah teman-teman, vaksinasi COVID-19 ataupun vaksinasi itu adalah untuk mencegah, bukan mengobati teman-teman. Malahan teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita yang terkonfirmasi COVID-19 itu tidak diberikan vaksin, tidak mendapatkan program vaksinasi ini. Nah, sampai sejauh ini belum ada ditemukan obat definitif untuk COVID-19 ini. Sejauh ini para pasien yang menderita COVID-19 yang melawan penyakit ini adalah sistem imunnya mereka sendiri, seperti itu teman-teman. Kemudian siapa sih yang tidak boleh untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini? Yaitu para penyintas atau orang-orang yang udah sembuh dari COVID-19 ini teman-teman. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian para penderita imunokompromis, kemudian orang-orang di bawah usia 18 tahun dan di atas 59 tahun teman-teman. Kemudian orang-orang dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, PPOK, dan penyakit paru lainnya. Kemudian mungkin banyak nih teman-teman yang masih ragu untuk divaksin, kemudian mempertanyakan, boleh tidak ya saya menolak untuk divaksin seperti itu. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan menggarisbawahi mengenai herd immunity. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih mengenai herd immunity ini? Nah, herd immunity yaitu kekebalan komunitas. Nah, jadi teman-teman, analoginya seperti ini. Ketika dalam satu populasi sudah banyak yang mendapatkan vaksin, hal tersebut akan membuat komunitas tersebut kebal terhadap virus COVID-19 ini. Makin banyak yang divaksin, artinya semakin banyak yang kebal. Terus si virus ini atau si bakteri ini tidak dapat menemukan inangnya untuk hidup, sehingga si virus ini tidak bisa berkembang biak dan menekan angka kesakitan. Terus hal tersebut akan membentuk kekebalan untuk orang-orang yang tidak bisa diberikan vaksin tadi yang udah saya jelasin tadi. Nah, dengan kita menerima vaksin, orang-orang yang tidak bisa diberikan vaksin ini akan terlindungi oleh kita. Kemudian masih kepikiran nggak teman-teman untuk menolak divaksinasi? Terus apa sih efek samping dari vaksinasi COVID-19 ini? Nah, untuk efek samping dari vaksinasi COVID ini, saya akan membuatkan video khusus mengenai pengalaman saya yang divaksinasi. Kebetulan saya udah divaksin bulan Januari kemarin. Nah, saya akan membuatkan video khusus untuk teman-teman di video selanjutnya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Kemudian, siapa aja sih prioritas yang mendapatkan vaksin ini? Nah, menurut Dirjen P2P Kemenkes, prioritas yang mendapatkan vaksinasi yaitu yang pertama para garda terdepan seperti petugas medis, kemudian aparatur hukum, TNI dan Polri, kemudian yang kedua yaitu tokoh agama dan masyarakat, kemudian guru dan pendidik, kemudian para aparat pemerintah, kemudian yang keempat yaitu peserta BPJS PBI, dan yang terakhir yaitu masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Jadi vaksin ini aman atau enggak sih? Nah teman-teman, jika BPOM sudah mengeluarkan, berarti itu enggak sembarangan ngeluarin izin edar teman-teman, karena ini menyangkut untuk kesehatan banyak orang, untuk keselamatan dan keamanan banyak orang. Otomatis si vaksin ini sudah teruji keamanannya. Oke, jadi kalian yang masih mikir-mikir vaksin nggak ya? Nah, menurut saya vaksin aja teman-teman, karena ini bukan hanya melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, tapi juga melindungi banyak orang teman-teman. Terus, yang perlu digarisbawahi lagi, walaupun teman-teman ada yang udah divaksin, kita harus tetap menjalani protokol kesehatan dengan baik dan benar.
kita harus tetap melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ayo kita bersama-sama menciptakan herd immunity untuk Indonesia. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini dapat menjawab keraguan dari teman-teman mengenai vaksinasi COVID-19. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk like, terus di komen di kolom komentar mengenai apakah teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, ataupun saran. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa untuk share video ini ke semua teman-teman atau kenalan-kenalan kalian agar mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengikuti program pemerintah, yaitu vaksinasi COVID-19 ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang ke depannya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.